Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Refli Harun membuat berita bohong Rizal Apip untuk meringankan hukuman Munarman dengan imbalan 7 juta rupiah. Berdasarkan keterangan Rizal Apip, di mana Refli Harun di prokesnya menyuruh Rizal Apip memberikan berita bohong dengan sebagai berikut, agar Rizal Apip mengakui narapidana Napiter, padahal dia narapidana penculikan yang ditahan di daerah Gunung Sindur Bogor. Tujuan membuat berita bohong di prokes Refli Harun untuk membela Munarman tidak bersalah dalam perkara terorisme. Saat itu sedang Munarman dalam persidangan. Selesai diwawancarai, Refli Harun memberi uang kepada Rizal Apip sebesar 7 juta rupiah. Ternyata usaha membela Munarman tidak ada artinya, karena Munarman terbukti melakukan perbuatan terorisme, dihukum hakim selama 3 tahun. Perbuatan Refli Harun menyuruh Rizal Apip membuat berita bohong agar Munarman tidak disalahkan hakim merupakan perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya di atas 2 tahun. Perbuatan Refli Harun sudah terbukti menyuruh membuat berita bohong. Alat buktinya keterangan Rizal Apip, jejak digital Rizal Apip dan Refli Harun waktu mewawancarainya diduga sudah memenuhi minimal 2 alat bukti untuk menentukan Refli Harun sebagai tersangka. Harapan saya, Refli Harun ditangkap dan ditahan dan diproses polisi sesuai hukum yang berlaku. Refli Harun menyuruh Rizal Apip membuat berita bohong tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan daripada Refli Harun ini sudah merupakan perbuatan kejahatan. Menyuruh Refli Harun untuk membuat berita bohong seakan-akan dia narapidana Napiter, padahal dia narapidana masalah penculikan, sehingga tujuannya pembuatan berita bohong tersebut agar untuk meringankan atau membebaskan Munarman dari perkara terorisme tersebut, seakan-akan Munarman katanya tidak tersangkut dalam perkara terorisme tersebut. Rupanya di persidangan pun tidak dipertimbangkan keterangannya, karena kelihatan kalau dia narapidana Napiter pasti ada tercatat namanya di Densus 88. Ternyata di Densus 88 tidak ada namanya, berarti berita bohong itu, sehingga di pengadilan pun tidak dipertimbangkan keterangannya. Terbukti bahwa Munarman dijatuhkan hukuman selama 3 tahun potong tahanan. Yang tujuannya hanya mau meringankan Munarman, hukuman Munarman ini. Dan juga kelihatan Munarman ini besar pengaruh sampai ke Refli Harun tersebut. Apakah ada masuk lain, kita kurang jelas. Berarti Refli Harun ini adalah sebagai pendukung daripada garis keras, pendukung daripada terorisme. Jadi setelah selesai dia memberikan keterangan Refli Harun, setelah selesai memprokes berita daripada Rizal Apip tersebut, Rizal Apip diberikan uang 7 juta oleh Refli Harun tersebut, mungkin sebagai imbalannya dalam memberikan informasi berita bohong tersebut. Sehingga ada harapan saya agar Refli Harun ini sudah merupakan perbuatan kejahatan yang ancamannya di atas 2 tahun itu, dan juga perlu diproses polisi sampai ke pengadilan agar tidak terjadi di kemudian masalah yang sama. Karena masalah Refli Harun ini dia juga termasuk dia yang gagal tugas pemerintahan, termasuk pembenci pemerintah nih, termasuk musuh daripada pemerintah, karena dia pernah sebagai komisaris utama di salah satu BUMN dan dipecat, sehingga mungkin karena dia dipecat dia tidak bisa menerimanya, sehingga dia sering membuat berita-berita bohong yang sifatnya merugikan pemerintah. Sehingga dalam harapan saya
Repli Harun ini harus ditangkap sama polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi di kemudian hari. Karena hal itu sangat baik untuk mencegah agar tidak terjadi masalah-masalah yang sama. Berarti Repli Harun ini juga termasuk pendukung teroris ini, sampai dia memberikan imbalan kepada Rizal Apip agar memberikan keterangan bohong bahwa Munarman tersebut tidak tersangkut dengan terorisme katanya. Jadi rupanya sepintar apapun Rizal Apip di persidangan memberikan keterangan ini, tetap saja kelihatannya berita bohong. Di mana? Karena ada katanya ditanya di mana kalau dia narapidana Peter, apakah ada namanya di Densus 88? Rupanya namanya tidak ada di Densus 88 karena dia bukan narapidana terorisme, tetapi dia narapidana masalah penculikan dan lain sebagainya yang lainnya. Itulah yang saya lihat. Tetapi usaha daripada Repli Harun tersebut tidak berhasil dan terbukti Munarman dijatuhkan hukuman sama hakim selama 3 tahun. Berarti terbukti. Jadi harapan saya Repli Harun ditangkap dan ditahan dan diproses polisi sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.